Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria muda berjubah ungu itu terlihat sangat tampan. Ada keterkejutan, kebingungan, rasa malu, dan perubahan terus-menerus. Dia memandang Sui seperti itu, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya sulit untuk mengatakannya. Ditatap oleh pria seperti ini, Sui merasa sedikit tidak nyaman, dan tidak bisa menahan kerutan. Jika Anda ingin meminta maaf, Anda tidak perlu melakukannya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah mencari tahu tentang pembunuhan ini. Apakah orang-orang Anda ditugaskan? Saya harap Anda bisa memberi saya jawaban sebelum tiba di kota Kabupaten Yunhe. Pemuda berjubah ungu buru-buru berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya." Dia berbicara kepada Sui dengan hormat. Juga, meskipun aku tidak peduli untuk terlibat, kemungkinan besar insiden malam ini akan melibatkan orang lain, dan aku harap kamu juga bisa menghadapinya. Sui tampak datar. Pria muda berjubah ungu itu menarik napas dalam-dalam dan dengan pasti berkata, "Ini wajar, masalah ini dimulai karena saya, dan saya tidak akan membiarkan masalah ini lagi melibatkan orang yang tidak bersalah." Yuan Luoxi ada di samping. Ketika dia melihat pemandangan ini, hatinya sedikit bergetar, dan dia dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan, dan dia memandang Sui dengan rasa terima kasih. Sui tidak berkata apa-apa lagi, menutup matanya dan beristirahat. Alasan mengapa dia harus pergi lebih awal adalah karena dia tidak ingin terlibat dalam masalah. Sekarang, karena banyak hal telah terjadi, wajar baginya untuk menghadapinya. Bagaimanapun, kekuatan yang berani membunuh Pangeran Zhou Agung, begitu dia tahu apa yang terjadi malam ini, dia pasti akan membalas dendam gila. Sui benar-benar tidak peduli tentang ini sama sekali, tetapi sulit ketika Yuan Luoxi dan Huang Qianjun terlibat. Sui tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Huang Qianjun yang tidak jauh dari sana, "Ngomong-ngomong, pergi dan periksa relik orang ini untuk melihat apakah kamu dapat menemukan beberapa petunjuk." Huang Qianjun buru-buru bertindak. Sesaat kemudian, dia datang dengan tombak pendek hitam, dan berkata dengan wajah bingung, "Seorang master seni bela diri, dia tidak memiliki apa-apa selain senjata ini di tubuhnya." Sui mengambil tombak pendek hitam di tangannya, melihatnya, dan berkata, "Orang ini telah memiliki hati yang fana malam ini. Lakukan teknik rahasia penghancuran diri." Huang Qianjun tiba-tiba berkata, "Tidak heran. Meskipun tombak pendek ini sedikit buruk, bahannya tidak buruk. Itu terbuat dari besi suaning, yang dicampur dengan lebih dari 10 jenis bahan spiritual seperti pirofosfit dan bubuk perak hijau. Itu dibuat. Jika dilebur, itu hampir tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk memurnikan pedang roh." Setelah melihatnya sebentar, Sui mengangkat tangannya dan memasukkan tombak pendek hitam ke dalam liontin batu giok hitam, berniat menunggu kota Kabupaten Yunhe untuk memperbaiki benda ini. Bilah debu di tangannya hanya memiliki kilau spiritualitas. Meskipun hampir tidak dapat digunakan, bagaimanapun juga kekuatannya terbatas. Ketika basis kultivasi menerobos ke alam pengumpulan Qi, ditakdirkan bahwa dia tidak akan dapat mengerahkan kekuatan basis kultivasinya. Oleh karena itu, Sui telah mulai merencanakan untuk mengumpulkan sejumlah bahan spiritual untuk menempa pedang lain untuk dirinya sendiri. Dengarkan pergerakan kapal bangunan, seharusnya tidak ada masalah. Apakah kamu ingin pergi, atau terus menunggu di sini? Sui bangkit dan menatap Yuan Luoxi dan Huang Qianjun. "Tinggalkan denganmu." Keduanya memikirkannya. Sui mengangguk, tetapi ketika dia melewati pemuda berjubah ungu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Apakah Anda ingin mendengar saran lain dari saya?" Pemuda berjubah ungu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Tolong juga ajari aku dengan murah hati." Dia sekarang mentalitas, tidak lagi berani memperlakukan Sui sebagai orang biasa. Sui berkata dengan santai, "Ketika bawahanmu kembali, kembalilah ke kediamanmu sesegera mungkin, dan jangan pergi ke gadis bernama Cha Jin sebelum tiba di kota Kabupaten Yunhe." Pria muda berjubah ungu itu tinggal sebentar, sedikit malu, berpikir bahwa Sui menegur dirinya sendiri untuk tidak berlarian, agar tidak menarik lebih banyak pembunuhan. Sui melihat melalui pikirannya sekilas,
dan tidak bisa menahan nafas. Kamu terlalu banyak berpikir, jika tebakanku benar, dia memiliki motif tersembunyi untukmu. Terakhir, pria muda berjubah ungu itu membeku di mana-mana, dan ada banyak keraguan di hatinya. Sebelum dia sempat bertanya, Su Yi sudah pergi bersama Yuan Luoxi dan Huang Qianjun. Katakan padamu Paman King Jin itu, jangan lupa apa yang dia janjikan malam ini. Suara Su Yi datang dari pintu masuk tangga. Pria muda berjubah ungu tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian kehilangan jiwanya. Orang ini, mungkinkah dia ingin melawan Paman King Jin? Turun tangga, ada jejak pertempuran di mana-mana, noda darah dan mayat di dinding dan lantai. Tapi kebanyakan dari mereka adalah mayat monster, bentuk dan bentuknya aneh. Sepanjang jalan, Huang Qianjun membuka mata. Su Yi menutup mata. Monster-monster ini hampir semuanya adalah karakter Orde pertama dan kedua, dan monster Orde ketiga yang Anda lihat kadang-kadang hanya berada pada level yang sama dengan alam penggerak darah, kesempurnaan besar di antara para pejuang. Tidak bisa masuk ke mata Su Yi. Su Yi langsung kembali ke kamar sampai dia kembali ke paviliun Dino 9, tempat dia tinggal. Dia kelelahan, dan dia belum berlatih hari ini, jadi dia harus bergegas. Apa yang disebut ketekunan besar tercermin dalam potongan-potongan kehidupan biasa ini. Dengan temperamen Su Yi, kecuali dia terjerat oleh hal-hal dan tidak dapat melarikan diri, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan latihan hariannya. Singkatnya, dia mungkin tidak peduli dengan hal-hal di dunia ini, tetapi dalam hal kultivasi, dia harus mencurahkan seluruh energinya untuk bekerja keras. Waktu berlalu. Hingga larut malam, pertempuran di gedung kapal akhirnya mereda. Dalam pertempuran ini, Zhang Yiren terluka. 37 elit di bawah komandonya kehilangan 11, dan yang lainnya kurang lebih terluka. Dari 800 monster di kapal, lebih dari 100 terbunuh, dan beberapa melarikan diri ke Sungai Dacang sambil memanfaatkan kekacauan. Pada akhirnya, hanya lebih dari 500 hewan yang tersisa di kandang. Pada saat yang sama, kelompok juru tulis setengah baya yang membunuh Pangeran Da Sabtu menewaskan 5 orang di tempat, 3 ditangkap hidup-hidup, dan 6 lainnya melompat ke Sungai Dacang untuk melarikan diri. Baru pada akhir pertempuran Zhang Yiren mengetahui bahwa alasan mengapa kapal bangunan itu berguncang hebat malam ini adalah karena menabrak rantai yang menghalangi Sungai Dacang. Rantai ini membentang di kedua sisi Sungai Dacang, dan ada lebih dari 10 rantai yang masing-masing setebal tunggul, terendam air sungai dan sulit ditemukan. Ini membuat Zhang Yiren menyimpulkan bahwa serangan musuh ini direncanakan. Kalau tidak mungkin membangun penghalang rantai seperti itu di seberang sungai Great Chang dalam waktu singkat. Untungnya, bangunan kapal tidak rusak parah, jika tidak begitu tenggelam, kerugiannya benar-benar tak terbayangkan. Rumah nomor 1. Lelah. Dia telah menelan beberapa pil dan sedang bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak jauh, pemuda berjubah ungu mendengarkan laporan bawahannya Zhang Duo, dan ekspresinya berubah. Untuk waktu yang lama, matanya berkilat kedinginan, dan dia berkata dengan dingin, kita tidak boleh membiarkan ketiga pembunuh yang ditangkap hidup-hidup itu mati, bahkan jika mereka adalah orang-orang putus asa yang menginginkan uang dan tidak ingin mati, mereka harus membuka paksa mulut mereka dan bertanya kepada siapa mereka dipekerjakan. Zhang Duo berkata dengan sungguh-sungguh, ini. Selain itu, biarkan Limo pergi dan periksa detail brokat teh Menting Fang. Jangan khawatirkan dia dulu, semuanya bisa dilakukan secara rahasia. Pemuda berjubah ungu memerintahkan. Meskipun Zhang Duo sedikit bingung, dia masih mengangguk. Setelah sedikit merenung, pemuda berjubah ungu itu menambahkan, juga, siapkan beberapa hadiah yang murah hati, saya akan pergi mengunjungi Su Yi di Loteng No. 9 di pagi hari besok pagi. Zhang Duo dengan senang hati menyetujui kali ini, dengan mengatakan, kali ini, Tuan Muda Su membalikkan keadaan, tidak hanya menyelamatkan hidup yang mulia, tetapi juga menyelamatkan saya, yang seperti api dan air. Secara alami, dia harus memberikan hadiah yang murah hati. Pemuda berjubah ungu melambaikan tangannya, kamu pergi dulu. Zhang Duo berbalik. Pria muda berjubah ungu menghela napas panjang dan duduk di kursi dengan kelelahan yang mendalam di wajahnya.
Bahaya yang dialaminya malam ini membuatnya tegang, hingga kini ia relaks dan kelelahan. Apakah kamu sudah memiliki kecurigaan di benakmu? Tiba-tiba, suara magnet yang unik terdengar. Pemuda berjubah ungu itu terkejut ketika melihat King Jin yang sedang bermeditasi tidak jauh dari situ, membuka matanya dan melihat dirinya sendiri. Bagus. Pria muda berjubah ungu mengangguk, nadanya berat dengan sedikit kedinginan. Kakak ketiga saya adalah satu-satunya yang tahu tentang tindakan saya curiga bahwa bahkan jika dia bukan pembunuhnya, berita itu kemungkinan besar dari dia. Itu bocor di sana. Apakah Anda selalu memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Ketiga? King Jin sedikit bingung. Pemuda berjubah ungu menghela nafas, kami semua adalah putra ayah, kami adalah saudara kandung, tetapi kami lahir di keluarga kaisar. Di antara kami saudara laki-laki yang memenuhi syarat untuk mewarisi garis keturunan, itu adalah yang terbesar. Musuh. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, minatnya memudar, dan dia tidak ingin berbicara lagi. Pertempuran untuk kekuatan kekaisaran sekuler adalah urusan yang lewat pada akhirnya, tetapi sayangnya, Anda pihak berwenang tidak dapat melihatnya. Suara King Jin terdengar sarkastik, biarkan saya memberitahu Anda sebelumnya, ketika operasi ini selesai, saya akan segera kembali ke sekte. Pemuda berjubah ungu itu tercengang dan tersenyum pahit, aku punya firasat, dengan temperamenmu yang mulia, Paman, tidak mungkin untuk tinggal dan membantuku, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. King Jin berkata dengan ekspresi tenang, saya semua tentang Dao, bagaimana saya bisa memiliki pikiran untuk memperhatikan lalat dan anjing di dunia ini? Anda tidak harus berpura-pura menyedihkan. Berdasarkan identitas Anda juga dapat mengumpulkan beberapa ahli seni bela diri untuk Anda gunakan. Hal yang mudah dilakukan. Melihat bahwa kata-kata itu telah sampai pada titik seperti itu, pemuda berjubah ungu itu juga menahan pikirannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi segera, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan ekspresi aneh, Paman, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Apa? Lalu Sui berkata, jangan lupa apa yang kamu katakan malam ini. Mendengar ini, King Jin tertegun pada awalnya, dan kemudian sepasang mata tajam menyipit, wajah cerah dan cantik itu sedikit kaku, dan dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, dan hatinya dipenuhi dengan sedikit perasaan tidak menyenangkan. Pria itu. Apakah Anda ingin mengambil keputusan sendiri? Di bawah bayang-bayang cahaya lilin, keindahan itu melonjak dan mengerutkan kening. Pagi selanjutnya. Ketika Sui bangun dari meditasi, kapal yang dibangun sudah berlayar di Sungai Dacang, dan semuanya sunyi. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan dan datang ke lantai pertama paviliun, dia melihat Yuan Luoxi dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Sarapan mewah juga disiapkan dengan catatan. Tuan Su, aku akan menunggumu makan malam bersama. Yuan Luoxi berkata dengan tegas. Mata indah gadis itu seterang matahari pagi, dan nadanya mesra. Perubahan halus ini terlihat di mata Sui, dia tidak bisa menahan senyum, dia duduk sesuka hati, dan berkata, ayo makan bersama. Yuan Luoxi, Cheng Wuyong, Huang Qianjun dan yang lainnya duduk satu per satu. Saat makan, Cheng Wuyong tiba-tiba batuk. Sui mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu terluka tadi malam? Cheng Wuyong tersenyum dan berkata, ini hanya cedera ringan, bukan masalah besar. Huang Qianjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Su, tadi malam senior Cheng mengejar pencuri yang selalu menghinamu, dan dia terluka setelah berusaha mati-matian. Sui tertegun sejenak, lalu dia mengingat sesuatu, dan berkata, apakah itu orang yang mengatakan dia akan memenggal kepalaku dengan satu pisau? Gambar juru tulis setengah baya tadi malam muncul di pikiranku. Huang Qianjun berkata sambil tersenyum, tepat, tapi kepala orang ini telah dipenggal oleh senior Cheng. Punya hati. Sui melirik Cheng Wuyong lagi. Cheng Wuyong berkata dengan cepat, Tuan Su, tolong jangan sopan, inilah yang harus dilakukan Cheng. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari gedung. Cheng tua, apakah Tuan Su sudah bangun? Ini Zhang Yiren di sini. Cheng Wuyong berbisik, Tuan Su, dia sudah tahu apa yang terjadi tadi malam.
Jika tebakanku benar, dia harus datang untuk berterima kasih. Berbicara, dia bangkit untuk menyambutnya. Sui memerintahkan Yuan Luoxi sambil makan, ceritakan padaku apa yang terjadi tadi malam. Kata-katanya datar dan alami. Yuan Luoxi segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dan berbicara tentang kejadian tadi malam dengan suara seperti elang di lembah. Huang Qianjun tidak bisa tidak mengagumi pemandangan ini. Permata keluarga Yuan yang bermartabat, wanita tertua dari Kabupaten Yunhe yang terkenal, dipanggil oleh saudara Su seperti pelayan, siapa yang berani mempercayai ini? Yuan Luoxi, dengan karakter arogan dan arogan seperti itu, berani menendang karung keturunan Zhang Yuanxing, tetapi di depan saudara Su, dia sangat patuh. Dan melihat ekspresinya, dia tampak sangat bahagia. Sebagai seorang pemuda yang biasa berlama-lama di rumah bordil selama bertahun-tahun, Huang Qianjun tidak akan melihatnya. Jika Sui tertarik pada saat ini, Yuan Luoxi ditakdirkan untuk tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman dan dapat dengan mudah menang. Bagaimana ini bisa membuat Huang Qianjun tidak mengagumi? Dia bangga mengejar wanita di ujung jarinya. Tapi sekarang, saya tidak bisa menahan perasaan bahwa Sui masih di pegunungan. Jika saudara Su bersedia menikmati bunga, hanya dengan cara ini, peri di langit mungkin harus memeluknya. Sebuah langkah kaki terdengar dari jauh ke dekat, mengganggu pikiran kacau Huang Qianjun. Melihat ke atas, Zhang Yiren dan Cheng Wuyong, yang tinggi dan tegas, telah masuk. Tuan Su tidak harus bangun, Zhang datang ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Melihat Sui hendak bangun, Zhang Yiren dengan cepat melambaikan tangannya. Setelah itu, dia melipat tinjunya dan menyilangkan dadanya, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Sui. Tetapi Cheng Wuyong tergerak, dan berkata dengan penuh emosi, Tuan Su, hadiah yang diberikan Zhang Yiren barusan adalah dari Ho Hui dari Wuling. Cincin judul mengikat rumput, hidup dan mati sesuai dengan itu. Sui juga terkejut, mengangguk dan berkata, orang seperti itu pantas dipuji. Sebelum pergi, Zhang Yiren meninggalkan hadiah besar, yang merupakan toples anggur roh. Nama wine ini adalah Wind Snow Sing, yang diseduh oleh Chen Zheng Ho dari Wuling. Spiritualitas yang melonjak dan kekuatan darah yang terkandung dalam anggur jauh lebih unggul daripada ramuan kelas 2 biasa. Sebotol anggur seperti ini sangat berharga. Angin dan salju, angin kencang dan salju lebat, dan kuat, nama ini tidak buruk. Sui diam-diam berkata. Memberikan hadiah berharga ini juga menunjukkan betapa bersyukurnya Zhang Yiren di dalam hatinya. Kamu memenggal kepala musuh untukku, dan aku akan meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, dan menggunakan anggur ini untuk menghormatimu. Sui mengambil gelas anggur dan menyerahkannya kepada Cheng Wuyong di sampingnya. Cheng Wuyong tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tersanjung, dia dengan cepat mengambilnya dan berkata, terima kasih, Tuan Su untuk anggurnya. Sama-sama, anggur ini seharusnya baik untuk lukamu. Sui berkata dengan santai. Melihat Yuan Luoxi dan Huang Qianjun menatapnya dengan penuh semangat, Sui tidak bisa menahan senyum dan berkata, anggur ini sangat keras, jika kamu meminumnya sekarang, kamu akan menghabiskan sepanjang hari dalam kultivasi, ayo minum bersama di malam hari. Yuan Luoxi dan Huang Qianjun setuju sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, pemuda berjubah ungu dan King Jin datang berkunjung bersama. Tuan Muda Su, terima kasih atas bantuan Anda tadi malam, Anda membantu saya menyelesaikan krisis besar. Hadiah kecil bukanlah penghargaan. Saya harap Anda akan menerimanya dengan senyuman. Begitu dia memasuki pintu, pria muda berjubah ungu itu memberikan sekotak hadiah dengan kedua tangan dan menyapanya dengan hormat. Melihat bahwa Sui tidak keberatan, Huang Qianjun bangkit dengan sangat cerdik dan mengambil kotak hadiah. Cheng Wuyong tersenyum dan mempersilakan pemuda berjubah ungu dan King Jin untuk duduk. Menghadapi Pangeran Sabtu yang besar ini, bahkan dia dan Yuan Luoxi tampak sedikit berhati-hati. Tapi Sui duduk di sana dengan santai seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berkata, apakah semuanya sudah diperiksa? Sejujurnya, Tuan, setelah interogasi tadi malam, kami telah menemukan bahwa mereka yang membunuh semuanya berasal dari seorang yang putus asa bernama Aliansi Xingxia.
Pemuda berjubah ungu merenung dan berkata, ini adalah kekuatan dunia bawah, terbengkalai di dunia bawah tanah Dazu, dan orang-orang kuat di bawah komandonya semuanya adalah karakter jahat. Dalam operasi ini, mereka dipekerjakan, dan majikan berjanji untuk memberikan emas 10.000 tael, 100 obat roh, 10 buku misterius, dan metode kultivasi tingkat surga. Melihat dia masih berbicara, Su Yi menyela, siapa majikannya? Pria muda berjubah ungu segera menunjukkan sedikit rasa malu, para pencuri itu juga tidak tahu, mereka berkomunikasi melalui perantara rahasia. Su Yi sudah mengharapkannya sejak lama, tetapi itu tidak mengejutkan, dan berkata, lalu menurutmu siapa dalang di balik majikan ini? Ini. Pemuda berjubah ungu itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kurasa itu berhubungan dengan saudara ketigaku. 3 Pangeran. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong saling berpandangan dengan kaget. Para pangeran bertarung satu sama lain, aku khawatir mereka berjuang untuk suksesi kekuatan kekaisaran. Su Yi menggelengkan kepalanya. Ini adalah kerajaan sekuler, bahkan di mata para pejuang, kekuatan kekaisaran juga mewakili kekuatan tertinggi, yang membuat orang berduyun-duyun ke sana. Pria muda berbaju ungu itu merenung sejenak, lalu tiba-tiba patah hati karenanya. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi tersenyum ringan, apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu? Zhou Zili tampak serius dan berkata dengan tulus, jika saya bisa mendapatkan bantuan putranya, itu pasti akan menjadi harimau bersayap. Saya dapat menjamin bahwa jika putranya tertarik dengan urusan pemerintah dan publik, saya akan membantunya. Putranya untuk menjadikannya raja. Sampai jumpa. Jika putra bertanya dengan sepenuh hati, saya juga bisa melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan teknik langka dan berharga di dunia untuk putranya. Setelah jeda, dia berkata dengan tegas, jika suatu hari, saya dapat bercita-cita untuk naik tahta, saya akan memperlakukan satu sama lain sebagai guru nasional. Kata-kata ini, ketika mereka mendengar emosi Yuan Luoxi, mereka gemetar. Guru nasional. Seperti guru besar nasional Zhou Hongshan Merchant hari ini. Dia bukan hanya penguasa keluarga bangsawan Hong teratas di Jade Capital City, tetapi juga penguasa Akademi Fengqi, salah satu dari 10 istana universitas di dinasti Zhou besar. Dan dia sendiri adalah eksistensi yang telah membuktikan seni bela diri bawaan bertahun-tahun yang lalu, dan kekuatan seni bela diri tak terduga. Guru nasional. Namun, melihat Su Yi sedikit mengangkat alisnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan katakan bahwa aku, Su, sama sekali tidak langka, katakan saja bahwa kamu adalah pangeran ke-6 yang belum benar-benar berkuasa, jadi kamu melebih-lebihkan, kosong. Janji yang dilebih-lebihkan. Brengsek. Su Yi tampak dingin dan berkata, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Apakah Anda bercanda, seorang pangeran kecil juga layak menjadikannya Su Xuanjun? Ini hanya aneh. Zhou Zili terdiam dan duduk. Dia cukup tertekan, jika dia adalah master seni bela diri lain di dunia, dia pasti sudah setuju. Namun, Su Yi tampaknya tidak menundukkan kepalanya sama sekali. Ini membuatnya merasa sedikit frustrasi. Menyaksikan semua ini, Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong merasakan ledakan emosi di hati mereka. Menurut mereka, Zhou Zili melakukan kesalahan besar, dia tidak tahu sama sekali, jika Tuan Su diasingkan, bagaimana dia bisa membelinya dengan otoritas dan kekayaan duniawi. Jika dia meluruskan pendiriannya, meninggalkan identitasnya sebagai seorang pangeran, dan benar-benar berteman dengan Tuan Su, dia mungkin mendapat bantuan dari Tuan Su. Tiba-tiba, King Jin membuka mulutnya dengan perasaan memarahi, sudah saya katakan sebelumnya bahwa orang kuat yang benar-benar tertarik pada kultivasi tidak meremehkan otoritas dan kekayaan di dunia, tetapi Anda tidak mendengarnya. Zhou Zili menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Bagaimana dia bisa tahu bahwa seorang pemuda dengan prestasi seni bela diri yang tak terduga telah menganggap kekuatan dan kekayaan seperti awan? Bagaimanapun, saya sangat senang bisa mengenal Su Gongzi kali ini, belum lagi Su Gongzi menyelamatkan hidup saya, kebaikan yang begitu besar, saya akan selalu mengingatnya di hati saya. Hamil. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Zili berbicara dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia bangkit, bersiap untuk pergi.
King Jin ragu-ragu sebentar, dan sepertinya mengambil keputusan tiba-tiba, mengangkat wajahnya yang cerah dan cantik, sepasang mata yang tajam menatap Su Yi, dan berkata, apa yang saya katakan tadi malam aritmatika alami, katakan padaku, apa sebenarnya kamu ingin aku melakukannya? Suara itu tegas, seperti seorang tahanan yang mati dengan murah hati setelah menunggu persidangannya. Ekspresi semua orang menjadi halus. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.